Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim. Wa nusalli wa nusallimu ala man talaqal Qur'an min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita ya seputar membahas atau menjelaskan dari matan Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Tajwidil Quran. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada bait ke-12. Sebagaimana yang sebelumnya kita telah membahas ya bait-bait dari 1 sampai 11. Bismillah, kita masuk kepada bait ke-12. Watsani idghamun bighairi gunnah fil lam war ra thumma kadhirannah. Dan yang kedua, yaitu idgham tanpa dengung. Terdapat pada huruf lam dan huruf ra. Kemudian bacalah huruf ra dengan takrir. Ya, dengan takrir, getaran. Adanya sebuah getaran. Kemudian kita masuk kepada syarat atau penjelasan dari bait ke-12. Bahwasanya pada bait ini masih menjelaskan tentang hukum seputar idgham. Ya. Dan jenis idgham kedua di sini adalah idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah, tanpa gunnah atau tanpa dengung. Sudah kita bahas kemarin ya, idgham bi gunnah. Nah, sekarang masih masuk kepada pembahasan kedua, membahas seputar hukum idgham, yaitu idgham tanpa adanya gunnah ataupun tanpa adanya dengung. Baik, di sini kita ubah dulu. Bila idgham bila gunnah adalah memasukkan atau mengidghamkan idgham nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya, yaitu huruf lam atau huruf nun, tanpa disertai dengan dengung atau gunnah. Contoh dari idgham bi gunnah sebagai berikut. Pertama, huruf lam. Ketika nun sukun bertemu lam, contohnya kita bacakan faman lam yajid. Faman lam yajid. Pertama, nun diidghamkan kepada huruf lam. Sehingga nun ini karena diidghamkan, jadi nun ini sudah tidak ada. Tidak ada sifatnya, hurufnya juga dileburkan, tidak dianggap. Secara penulisan dia ada, tapi dia tidak dianggap atau tidak terbaca. Nah, kita contohkan lagi. Faman lam yajid. Sehingga jangan sampai kita membacanya dengan guna. Faman lam. Jangan ya. Ini pertama. Kemudian contoh dari tanwin. Ya, ini ada tanwin atau sering disebut dengan dhammatain. Kita contohkan wailul lil mutaffifin. Jangan sampai kita memberikan guna wailun lil. Ini kekeliruan. Sehingga sebagaimana namanya dia idgham melebur tanpa guna. Baik, kemudian contoh pada huruf ro nun sukun ya, min langsung ke huruf ro. Mir rabbir rahim. Mir rabbir rahim. Di sini harusnya ada tanwin ya. Di sini juga huruf ro harusnya ditandai dengan tasydid. Mir rabbir rahim, langsung tanpa ada sisa ya dengung pada huruf nun. Ya, tanpa. Maka dinamakan idgham bila gunnah, tanpa gunnah. Kemudian contoh dari tanwin, ghafurur rahim, langsung tanpa ada gunnah terlebih dahulu tapi langsung masuk kepada huruf ra. Baik. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam bait ke-12 ini yaitu adanya peringatan dari penulis untuk berhati-hati terhadap sifat takrir pada huruf ra. Getaran pada huruf ra, terkhusus ketika bertasydid. Takrir itu apa? Takrir adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf ra. Takrir adalah getaran pada ujung lidah akibat sempitnya makhraj. Maka wajib bagi seorang qari berhati-hati, jangan sampai berlebih-lebihan dalam membunyikan sifat takrir pada huruf ra ini. Jangan terlalu menahannya sehingga mirip dengan huruf po
atau jangan pula menghilangkan getarannya sehingga menyerupai huruf lam. Ya. Ini menahannya dengan kuat ya, kita tambah ya. Dengan kuat. Sehingga mirip dengan huruf to, atau jangan pula menghilangkan getarannya sehingga menyerupai huruf lam. Nah, ini sebuah tanbihat. Dan sifat ini kita bisa belajar di pembahasan tahsin huruf-huruf hijaiyah ya. Ada di video sebelumnya atau di video yang sudah kami sediakan di YouTube Markas Imam Asif. Baik. Ini bait ke-12 ya. Insya Allah ringkas dan simpel juga. Dan tidak sulit dalam prakteknya. Ya. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Baik, sekarang kita masuk kepada bait ke-13. Bait ke-13 kita bacakan. Wasalithul iqlabu 'indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Dan yang ketiga yaitu iklab ketika bertemu huruf ba dibaca menjadi huruf mim disertai bacaan samar. Ya. Maksudnya apa? Kita masuk kepada syarat penjelasan. Hukum yang selanjutnya di dalam pembahasan nun sukun dan tanwin adalah iklab atau qalb, yaitu jika ada huruf nun atau tanwin, kemudian setelah huruf nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf ba, maka bunyi nun sukun atau tanwin itu dirubah bunyinya menjadi huruf mim, sehingga tidak lagi terdengar huruf nun melainkan huruf mim. Nanti akan lebih jelas ketika masuk ke contoh. Dirubah menjadi huruf mim karena huruf mim ada kesamaan sifat dengan huruf nun. Ini sebabnya ya. Dan kesamaan makhraj dengan huruf ba. Makanya dia dirubah menjadi huruf mim. Nun sukun atau tanwinnya dirubah menjadi mim. Adapun kadar gunnah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2 harokat, ada juga yang mengatakan kadar gunnah itu sesuai dengan contoh yang diambil dari talaqi atau periwayatan. Ya. Dan perlu digarisbawahi, 2 harokat di sini itu berbeda dengan 2 harokat huruf-huruf mad. Ya, gunnah itu berbeda kadar panjangnya dengan 2 harokat mad, dengan 2 harokat mad sahih. Ya, berbeda antara gunnah dengan mad harokatnya, 2 harokat tersebut. Contoh iklab, kita masuk kepada contoh dari nun sukun maupun tanwin. Nun sukun bertemu dengan ba atau bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun itu dirubah menjadi mim. Biasanya dalam Al-Quran ada tanda mim kecil di atas nun sukun tersebut. Kita bacakan mim ba'di mim, ada gunanya ya. Kadar gunanya 2 harokat tadi di atas dicontohkan 2 harokat, tapi ya ada juga yang mengatakan sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari guru kita. Dan ingat 2 harokat di sini berbeda dengan 2 harokat mad. Mim ba'di sami'un basir. Sami'un basir. Ya, baik. Bisa diulang-ulang. Insya Allah mudah. Catatan, di sini harus ada catatan yang perlu untuk diperhatikan. Para ulama tajwid berbeda pendapat dalam tata cara pengucapan iklab. Yang pertama, membacanya dengan furja. Furja itu apa? Menyisakan sedikit celah di antara 2 bibir. Nah, jadi membacanya itu seperti ini. Anak contohkan, mil, ada sedikit celah. Ya, bibir itu tidak benar-benar rapat, tapi ada sedikit celah. Mil ba'di, mil, mil ba'di. Nah, ada juga yang membacanya dengan itbaqo, yaitu merapatkan kedua bibir secara lunak, ya, dengan rapat. Kalau tadi furja itu tidak rapat ya, sedangkan itbaqo yaitu rapat kedua bibirnya secara lunak. Dan ini pendapat yang terpilih dan yang memang kami pakai juga. Baik. Namun, hendaknya para penuntut ilmu membaca sesuai riwayat yang dia pegang, tanpa sibuk menyalahkan pendapat yang berbeda dengan dirinya. Baik. Kita hanya menjelaskan bahwasanya itbaq ini pendapat yang kita pilih dan yang memang kita dapatkan secara apa tadi? Riwayat atau talaqi. Nah, kita bacakan lagi. Mim ba'di sami'un basir. Baik, ya, demikian diulang-ulang terus. Barakallahu fikum, mungkin ini. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang
hukum ikhfa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.